warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adit Adiansyah dan rekan-rekan saya yaitu Amelia Sayputri, Anissa Nurwijayanti, Anastasia Flora Balkis, dan Alepia Salsabila. Di sini kita akan membahas topik tentang bahaya junk food terhadap kesehatan. Perkembangan industri makanan cepat saji atau junk food semakin pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kemudahan akses, harga yang relatif terjangkau, serta strategi pemasaran yang agresif membuat konsumsi junk food meningkat terutama di kalangan remaja dan dewasa. Namun, di balik kepraktisannya, junk food umumnya memiliki kandungan gizi yang rendah, serta kadar lemak jenuh, gula, garam, dan kalori yang tinggi. Pola makan tinggi kalori, lemak, gula, dan garam merupakan salah satu faktor risiko utama meningkatnya penyakit tidak menular. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi junk food secara berlebihan berkaitan erat dengan peningkatan risiko obesitas, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, serta penyakit kardiovaskuler. Penelitian oleh Smith et al. Tahun 2020 menjelaskan bahwa konsumsi junk food lebih dari 2 kali per minggu berhubungan signifikan dengan peningkatan indeks massa tubuh dan resistensi insulin pada remaja. Selain itu, penggunaan zat aktif seperti pengawet, pewarna buatan, dan penambah rasa dalam junk food dikaitkan dengan gangguan metabolisme peradangan tubuh. Latar belakang. Seiring berkembangnya gaya hidup modern, konsumsi junk food semakin meningkat karena praktis, mudah diperoleh, dan memiliki rasa yang menarik. Namun, junk food umumnya mengandung tinggi lemak, gula, dan garam serta rendah serat dan zat gizi penting, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama remaja, terhadap dampak jangka panjang konsumsi junk food menjadi alasan penting dilakukannya kajian ilmiah mengenai bahaya junk food terhadap kesehatan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh konsumsi junk food terhadap kesehatan tubuh, khususnya terhadap sistem pencernaan dan metabolisme? Apakah konsumsi junk food secara berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya? 3. Bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif junk food terhadap kesehatan masyarakat? Tujuan 1. Mengetahui pengaruh konsumsi junk food terhadap kondisi kesehatan tubuh manusia. 2. Menganalisis hubungan antara kebiasaan mengkonsumsi junk food dengan peningkatan resiko berbagai penyakit degeneratif. 3. Menyusun rekomendasi upaya pencegahan bahaya junk food melalui penerapan pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang. Manfaat 1. Memberikan informasi dan pemahaman ilmiah mengenai bahaya junk food terhadap kesehatan tubuh. 2. Menjadi bahan edukasi bagi masyarakat, khususnya remaja, agar lebih bijak dalam memilih makanan. 3. Menjadi referensi dalam penyusunan karya tulis ilmiah, serta mendukung upaya promosi kesehatan terkait pola makan sehat. Pembahasan ini akan menjelaskan dampak konsumsi junk food terhadap kesehatan anak usia 12 tahun di Surabaya, khususnya akibat kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji dan minuman manis. Anak tersebut mengalami obesitas, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, serta menunjukkan tanda awal gangguan metabolik akibat pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan rendah konsumsi sayur serta buah. Junk food tinggi kalori, lemak, gula, dan garam, juga rendah serat dan vitamin, sehingga dapat memperlambat metabolisme, meningkatkan penumpukan lemak, dan memicu resistensi insulin. Dampak meliputi obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, gangguan pencernaan, serta penurunan fokus belajar. Kondisi ini mencerminkan masalah umum anak perkotaan, sehingga edukasi pola makan sehat sangat diperlukan. Dapat disimpulkan, konsumsi junk food yang berlebihan berperan besar dalam meningkatkan risiko obesitas karena dapat memperlambat metabolisme dan memicu penumpukan lemak.
Dampaknya tidak hanya terlihat dalam jangka panjang seperti obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, dan gangguan pencernaan, tetapi juga dalam jangka pendek seperti mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Oleh karena itu, edukasi mengenai bahaya junk food penting dilakukan agar masyarakat mampu memberikan pilihan makanan yang lebih sehat dan memahami konsekuensi kesehatan dari pola makan yang buruk. Kesimpulan ajakan bertindak, hentikan junk food. Konsumsi junk food harus dibatasi setidaknya minimal 1 kali dalam kurun waktu sebulan. Jangan biarkan racun menumpuk dalam tubuh. Ganti pilihan dengan konsumsi real food seperti sayuran, buah-buahan, makanan hasil olahan sendiri. Dengan begitu kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Lakukan edukasi kepada orang sekitar seperti keluarga, terutama terhadap anak-anak tentang bahaya junk food bagi kesehatan dan pentingnya pola hidup sehat. Tidak lupa untuk bergerak, imbangi semua asupan kalori dan aktivitas fisik 30 menit. Hilangkan kebiasaan buruk dan mulai hidup sehat mulai sekarang. Materi yang kami sampaikan bersumber dari beberapa buku, jurnal, dan website terpercaya yang tercantum pada daftar pustaka.